Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kali ini saya Nurdianti Fatima Arlin dan teman kelompok saya, Silvanus Tiala, akan menjelaskan terkait dengan kecelakaan kerja terutama pada dampak dan penanggulangannya. Nah, sebelum masuk kepada materi, tahukah teman-teman kalau pada tahun 2025 tercatat pada bulan Maret sudah terdapat 5.632 kasus kecelakaan kerja, di mana kasus ini meningkat 9,4% dari tahun sebelumnya dengan periode waktu yang sama. Di mana seperti yang kita tahu, kalau kasus kecelakaan kerja ini bukan hanya angka statistik, tetapi di baliknya terdapat resiko terkait cedera, kehilangan nyawa, kehilangan produktivitas, serta beban sosial dan ekonomi bagi pekerja yang menanggungnya. Nah, kasus kecelakaan kerja ini terutama terjadi pada industri manufaktur, pertambangan, serta konstruksi. Nah, oleh karena itu, pada video kali ini kami akan membahas terkait dengan apa itu kecelakaan kerja, apa saja jenis-jenis kecelakaan kerja. Setelah itu, kami juga akan membahas apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja, dampak kecelakaan kerja bagi pekerja dan perusahaan, serta upaya penanggulangan kecelakaan kerja. Nah, apa sih kecelakaan kerja itu? Ada banyak sekali definisi tentang kecelakaan kerja, teman-teman. Salah satunya didefinisikan oleh Sumakmur tahun 1992, mendefinisikan kecelakaan sebagai suatu peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak diduga, yang kejadiannya dapat menyebabkan timbulnya bencana atau kerugian. Nah, sementara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berhubung dengan hubungan kerja, termasuk dengan penyakit yang muncul karena pekerjaan. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja atau pulang ke rumah dari tempat kerja ketika melalui jalan yang biasanya. Nah, selain itu didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas yang dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia ataupun harta benda. Jadi secara umum kita bisa menyebutkan kalau kecelakaan kerja itu adalah insiden yang terjadi di tempat kerja atau berkaitan dengan pekerjaan yang dapat menimbulkan cedera, penyakit akibat kerja hingga kematian. Selanjutnya kita akan membahas terkait jenis-jenis kecelakaan kerja. Nah, jenis-jenis kecelakaan kerja ini ada banyak sekali yang mendefinisikannya, teman-teman. Salah satunya menurut Bert and German, terdapat 3 jenis kecelakaan kerja, yaitu accident, incident, dan near miss. Accident yaitu kejadian yang tidak diinginkan dan menimbulkan kerugian baik manusia maupun harta benda. Selanjutnya ada incident, di mana insiden ini, teman-teman, adalah kejadian yang tidak diinginkan tapi belum menimbulkan kerugian seperti accident. Yang ketiga ada near miss. Near miss adalah kejadian hampir celaka atau kejadian yang hampir menimbulkan accident maupun insiden. Lalu ada lagi Sumakmur yang membagi kecelakaan kerja berdasarkan tingkatan akibat yang ditimbulkan. Dibagi oleh Sumakmur menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu kecelakaan kerja ringan, di mana setelah kecelakaan kerja ini pekerja dapat melanjutkan pekerjaannya kembali tanpa pengobatan atau melakukan pengobatan yang bisa sembuh kurang dari waktu 2 hari. Selanjutnya ada kecelakaan kerja sedang, di mana kecelakaan kerja sedang ini ketika kecelakaan kerja itu memerlukan pengobatan dan perlu istirahat lebih dari 2 hari. Lalu ada kecelakaan kerja berat, di mana kecelakaan kerja berat ini adalah kecelakaan yang menyebabkan penderita mengalami amputasi atau cacat tubuh atau kegagalan fungsi tubuh. Selain itu, ada Sedarmayanti yang membagi kecelakaan kerja berdasarkan lokasi dan waktu, di mana dia membagi menjadi 4, yaitu kecelakaan kerja akibat langsung kerja, lalu kecelakaan pada saat waktu kerja, kecelakaan di perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit akibat kerja. Lalu teman-teman, ada lagi yang namanya International Labour Organization atau ILO, yang dia pada tahun 1962 itu mengklasifikasikan lagi terkait kecelakaan kerja menjadi 4 jenis. Yang pertama itu
kecelakaan kerja berdasarkan jenis pekerjaannya. Di mana di sini ILO membagi klasifikasi kecelakaan kerja berdasarkan jenis pekerjaan ini sebagai terjatuh, tertimpa benda jatuh, tertubruk atau terkena benda-benda, terjepit oleh benda, gerakan-gerakan yang melebihi kemampuan, pengaruh suhu tinggi, terkena arus listrik, dan kontak dengan bahan berbahaya atau radiasi. Selanjutnya, yang kedua ada klasifikasi kecelakaan kerja berdasarkan jenis luka, yaitu ada patah tulang, dislokasi atau keseleo, regang otot, memar dan luka dalam yang lain, amputasi, luka di permukaan, geger dan remuk, luka bakar, keracunan-keracunan mendadak, dan pengaruh radiasi. Lalu ada lagi klasifikasi kecelakaan kerja berdasarkan letak kelainan atau luka di tubuh, yaitu ada di kepala, leher, anggota badan, anggota atas, anggota bawah, banyak tempat atau letak lain yang tidak dapat dimasukkan ke klasifikasi tersebut. Dan yang terakhir, kecelakaan kerja berdasarkan penyebabnya, di mana di sini ada 5 jenis. Yang pertama dikarenakan oleh mesin, dikarenakan alat angkut dan alat angkat, peralatan lain seperti dapur, pembakar, pemanas, alat-alat listrik, instalasi pendingin dan sebagainya, bahan-bahan, zat-zat, dan radiasi, dan yang terakhir oleh lingkungan kerja, seperti ketika berada di bawah bangunan, di luar bangunan, dan atau ketika di bawah tanah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja, di mana di sini terdapat 6 faktor. Yang pertama, kelengkapan peralatan kerja, karena jika peralatan kerjanya lengkap dan mumpuni, keselamatan pekerja otomatis akan ikut terjamin. Lalu ada kualitas peralatan kerja. Kualitas peralatan kerja yang menunjang akan mempengaruhi keselamatan pekerja. Lalu ada kedisiplinan karyawan, di mana harus ada kesadaran dari karyawan itu sendiri untuk disiplin ketika bekerja dan ketika menggunakan alat. Lalu ada ketegasan pimpinan, di mana pimpinan harus menindak yang tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur keselamatan yang telah diberlakukan. Lalu ada umur alat kerja, di mana alat yang sudah tua akan lebih beresiko untuk membahayakan karyawan. Dan yang terakhir ada pengawasan, jadi perlu ada pengawasan dalam penggunaan alat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas terkait dampak kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja pada umumnya akan dirasakan tidak hanya oleh pekerja saja, namun juga oleh perusahaan. Dampak kecelakaan kerja bagi pekerja. Yang pertama ada kematian. Jika kecelakaan kerja yang dialami masuk dalam kategori sangat berat. Kemudian yang kedua ada cacat. Ketika kecelakaan tersebut mengakibatkan anggota atau organ tubuh tertentu dari pekerja menjadi tidak berfungsi secara normal kembali. Yang ketiga ada cedera. Ketika kategori kecelakaan berada dalam kategori sedang atau ringan dan kondisi ini tidak sampai mengakibatkan terjadinya cacat fisik. Yang keempat, produktivitas menurun. Kecelakaan kerja akan membuat pekerjaan mereka menjadi terhambat selama proses pemulihan. Berikutnya ada dampak bagi perusahaan. Yang pertama, turunnya produktivitas perusahaan. Terjadinya kecelakaan kerja pada salah satu pekerja, maka produktivitas perusahaan juga akan ikut menurun. Kemudian yang kedua, menanggung biaya pengobatan. Perusahaan harus mengeluarkan biaya pengobatan bagi karyawan yang terluka ataupun biaya santunan apabila karyawan tersebut sampai kehilangan nyawanya. Yang ketiga, kerusakan alat atau mesin produksi. Jika kecelakaan kerja termasuk berat, bisa mengakibatkan rusaknya peralatan atau bangunan yang merupakan aset perusahaan. Yang keempat, kerugian produk dan juga bahan-bahan baku. Kecelakaan kerja itu juga memungkinkan membuat rusaknya produk dan juga bahan-bahan baku yang tersedia. Dan yang kelima, pembayaran biaya untuk pekerja. Ada upah yang harus dibayarkan perusahaan selama karyawan belum bisa kembali bekerja atau dalam masa pemulihan. Selanjutnya kita akan membahas tentang upaya penanggulangan kecelakaan kerja. Upaya penanggulangan kecelakaan kerja sendiri terbagi menjadi 4, yaitu ada preventif, kuratif, rehabilitatif, dan juga regulatif. Yang pertama ada preventif, diantaranya ada identifikasi bahaya dan aspek lingkungan oleh safety officer di awal proyek atau aktivitas.
Kemudian yang kedua ada safety induction atau penjelasan kepada seluruh pekerja ketika melakukan pekerjaan berisiko tinggi. Yang ketiga, inspeksi K3L seminggu sekali oleh owner, MK, PM atau SM, dan tim K3L proyek untuk memeriksa dan memastikan bahwa kontraktor, subkontraktor, dan mandor melaksanakan K3L secara konsisten. Yang keempat, safety protocol oleh tim safety untuk mengawasi kondisi lingkungan proyek. Yang kelima ada safety talk, pengarahan tentang pelaksanaan K3L kepada pekerja di area inti. Dan yang keenam, penggunaan APD seperti helm, sepatu kerja, safety belt, dan sebagainya. Berikutnya ada upaya kuratif jika sudah terjadi kecelakaan pada pekerja. Maka tindakan yang harus dilakukan adalah penanganan medis cepat, yaitu mendapat pertolongan pertama secara cepat, tepat, dan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan korban. Kemudian yang kedua ada klaim BPJS Ketenagakerjaan melalui klaim jaminan sosial baik melalui program JKN atau BPJS Kesehatan maupun program JKK atau BPJS Ketenagakerjaan. Lalu ada upaya rehabilitatif, di mana perusahaan dengan program K3 memiliki tanggung jawab rehabilitatif berupa pemulihan fisik dan juga pemulihan psikologis. Dan yang terakhir yaitu upaya regulatif. Selain upaya-upaya preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif, upaya regulatif juga memiliki peran yang sangat krusial untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi para pekerja serta sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Seperti yang pertama, Undang-Undang UAP tahun 1930, yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1951, kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang keempat, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang kelima, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2003 tentang pengesahan ILO, kemudian yang keenam, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, dan yang kedelapan, Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang keselamatan kerja. Kesimpulannya, kecelakaan kerja merupakan peristiwa tak terduga yang dapat menimbulkan kerugian fisik, psikologis, dan juga ekonomi bagi para pekerja maupun perusahaan. Dengan berbagai faktor-faktor seperti peralatan, disiplin, pengawasan, dan juga kepemimpinan, itu semua mampu mempengaruhi tingkat keselamatan kerja di sebuah perusahaan. Oleh sebab itu, penanganan yang komprehensif meliputi langkah preventif, kuratif, rehabilitatif, dan regulatif sangat diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut. Penerapan sistem K3 yang konsisten dan berkelanjutan menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif, sehingga keselamatan para pekerja dan kelangsungan perusahaan dapat terjaga dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.